Halo semuanya, selamat datang di Fatisda Youth Podcast. Tempat kita ngobrol ringan tapi berbobot soal inovasi, teknologi, dan perjalanan anak muda Indonesia yang keren banget di dunia digital. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kita kedatangan developer muda yang aktif banget di hackathon dan banyak kompetisi teknologi. Dari Web3 sampai dapat penghargaan internasional. Langsung aja kita sambut Kak Ferdinand Ramdhani. Halo Kak Ferdinand, boleh disapa dong pendengarnya? Halo semuanya, kenalin aku Ferdinand Ramdhani dari Informatika UNS angkatan 2023 tahun semester 5 sekarang. Oke. Kak Ferdinand kan sekarang kan aktif banget nih ikut kompetisi. Bisa diceritain dong dari awal mula kakak tuh tertarik ikut lomba dan hackathon tuh sebenarnya apa sih? Untuk awal mulanya aku kenal teknologi ini dari kelas 2 SMA ya. Aku mulai ngulik-ngulik mengenai cara bikin website mulai dari HTML, CSS dan terus belajar hingga saat ini. Dan awal mulanya aku ikut hackathon karena hackathonku ini kebanyakan di bidang Web3 ya. Jadi dari awal tahun ini aku mulai mendalami Web3, dan di Web3 itu sendiri kebanyakan untuk mengasah skillnya kan membuat project. Nah, sekaligus kita submit di hackathon. Jadi kita nggak hanya membuat project yang telah ada atau menduplikat project yang ada, tapi kita juga mengembangkan project-project yang telah ada gitu untuk nantinya dapat diikuti sebagai lomba di hackathon tersebut. Nah itu tuh motivasi awalnya tuh gimana, kayak iseng, hadiah, atau emang pengen nambah networking aja gitu? Oke, motivasi awalku ya karena Web3 ini hubungannya erat sama hackathon, ya udah aku ikut iseng-iseng aja dan sekaligus nambah skill dan portofolio juga gitu. Dan di lain itu hadiahnya juga sih lumayan gitu. Nah, salah satu proyek kakak yang paling besar itu kan Tetra, Tap to Trade Trading Protocol. Ini kan masuk top 50 worldwide di best page, Blogger Track, dan dapat prize $5.000. Ceritain tuh kayak Tetra itu sebenarnya apa, konsep Tap to Trade itu gimana, dan kenapa bisa menarik perhatian juri internasional, Mbak? Oke, aku cerita dari Tetra itu sendiri. Tetra ini dibuat oleh 4 orang, termasuk aku, terus ada Fawaz Naufal, ada Abi Faisal, dan ada Bagas. Di mana masing-masing orang ini punya peran masing-masing. Dan Tetra ini di hackathon itu kan kita menjawab sebuah masalah yang ada. Nah, di Tetra ini kita menjawab masalah yang ada, yaitu bahwa perpetual trading decentralized exchange sekarang itu terlalu ribet karena untuk tiap transaksinya kita membutuhkan confirmation, dan untuk transaksi selanjutnya kita harus mengisi data-data ulang seperti harga yang ingin kita masuk, money power-nya dan leverage-nya dan lain-lain, dan tentunya itu membutuhkan waktu yang lama. Tetapi di perpetual trader itu seringkali waktu itu adalah uang, karena ya setiap pergerakan harga tentunya itu akan sangat berpengaruh lah ke keuntungan ke depannya gitu. Nah, dari hal tersebut, dari masalah tersebut, Tetra ini ingin menyelesaikan problem tersebut, di mana untuk trader ini cukup mengisikan data sekali saja dan confirmation sekali saja. Setelah itu dia akan diarahkan ke seperti tampilan tap to trade gitu. Jadi trader tinggal klik aja tap gitu untuk posisi atau harga yang ingin dia masuki gitu. Jadi untuk konsep tap to trade-nya yaitu berada di sana. Jadi user tinggal klik. Jadi nanti akan disediakan seperti grid, ada sumbu X dan Y. Sumbu X-nya yaitu waktu dan Y-nya adalah harga. Dan user tinggal klik di mana dia ingin masuk di harga berapa dan di waktu kapan gitu. Dan mungkin kenapa bisa menang di hadapan juri, ya kembali lagi penyelenggara hackathonnya itu adalah BIS, di mana BIS sekarang itu lagi gencar-gencarnya meninggikan TVL atau transaction value log-nya gitu. Jadi dia ingin sebuah platform atau ide yang dapat memancing orang-orang itu menggunakan BIS tersebut gitu. Jadi trading atau platform trading ini salah satu cara cepat untuk meningkatkan TVL di BIS tersebut. Dan selain itu di bulan kemarin atau bulan-bulan akhir ini decentralized exchange ini juga menjadi salah satu meta di Web3 gitu. Jadi ya itu mungkin jadi salah satu katalis kenapa kita bisa menjadi hackathon ini. Oke, keren. Nah, selain Tetra, kan kakak juga bikin Mitra Chain ya, project Web3 yang buat bantu UMKM membantu customer trust lewat on-chain data. Nah, dari project ini tuh masuk 1 dari 5 terbaik di Cardano Hackathon dan dapat prize juga. Gimana blockchain bisa bantu bisnis lokal dan UMKM-nya Kak? Dan menurut kakak Web3 itu sebatas tren atau memang
masa depan gitu. Oke, aku mau cerita tentang Mitrajan. Mitrajan ini juga dibuat bertiga. Jadi ada aku, ada Arif, dan ada Farhan CV. Jadi Mitrajan ini juga menjawab sebuah masalah di mana UMKM ini memiliki sedikit data, sehingga untuk menentukan arah kedepannya dia berdasarkan intuisi, bukan berdasarkan data. Berbeda dengan big corporate F&B yang udah ada, dia memiliki data yang sangat lengkap, dan tentunya kedepannya dia sangat mudah untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta yang ada gitu. Maka dari tersebut itu adanya trust gap antara UMKM dan F&B yang memiliki banyak data. Dan sebagai customer juga ada beberapa yang khawatir akan data mereka yang digunakan untuk eksploitasi lah, untuk apapun yang di luar kendali kita. Oleh karena itu kita ingin menyamaratakan antara F&B ini dengan UMKM yang ada, agar dapat menggunakan sistem yang hampir sama gitu dengan F&B lainnya. Jadi di Mitrajan nanti setiap transaksi itu akan dicatat di on-chain, dan transaksi tersebut nanti bisa dikonversi menjadi sebuah poin yang nantinya akan digunakan oleh pemilik toko F&B-nya, UMKM-nya untuk generate sebuah voucher atau apapun itu untuk program kepada customer-nya gitu. Dan voucher ini tuh dalam bentuk NFT, jadi sebuah kepemilikan yang unik untuk setiap orangnya gitu. Kita lihat aja. Ya kan, belakangan juga menang Most Favorite Project di List Builder C Challenge dengan project Very Fun. Buat saya yang itu tadi. Nah, menurut kakak, apa yang bikin project kakak ini jadi favorit? Idenya unik, kayak UX-nya apa, cara pitching-nya gitu? Oke, di List Builder Challenge Round 2 itu Very Fun menang di Most Favorite itu karena sebenarnya jumlah like ke project kami itu nomor pertama gitu. Jadi apa yang membuat kita menang ya karena mungkin ide kita yang menarik, karena kita menggabungkan antara crowdfunding system di on-chain dengan Soulbound NFT ditambah dengan seamless payment integration, di mana user itu kan kebanyakan di Web3 itu pembayaran pakai crypto, tapi di website kita nanti bisa menggunakan seperti Raise atau pembayaran yang pada umumnya gitu sih. Wah, oke. Nah, kan buat jadi kompetitor yang kuat dalam hackathon tuh skill apa sih yang paling penting? Kayak coding doang kan nggak cukup ya, kayak perlu apa lagi gitu? Oke, di hackathon selain skill tentunya soft skill sih, karena di hackathon nanti kan nggak hanya kita nge-build sebuah project, tentunya kita punya ide yang matang, udah pernah riset tentang ide tersebut, dan yang nggak kalah penting itu juga pitching, karena ya at the end di hackathon itu kita mempresentasikan ide kita, dan bagiku juri itu menilai lebih banyak di pitching kita daripada juri langsung mencoba aplikasi kita, karena dengan pitching ya kita kayak menjual ide-ide kita gitu kepada juri. Jadi selain hard skill tentunya pitching, skill ngomong gitu, skill critical thinking juga penting sih lagi. Nah, selanjutnya tuh rencana kakak tuh apa? Kayak mau ikut hackathon internasional lain, startup, atau fokus buat bangun project sendiri gitu? Oke, mungkin rencana aku karena yang produk Tetra tadi menang best batches dan akan masuk ke inkubasi, di mana 1 bulan ke depan nanti kita akan mentoring, dan di tahun depan insya Allah kita akan inkubasi. Ya nanti kita akan fokus di Tetra terlebih dahulu. Dan fun fact, Tetra ini juga sedang nyari business development, jadi buat kalian yang tertarik bisa ya chat kami, DM kami, atau bisa kunjungi di X-nya Tetra yaitu di Tetrafy. Dan untuk selain itu, selain kita nge-build Tetra tersebut, kita juga akan submit beberapa hackathon lain sih. Ada List Builder Challenge yang round 3 itu akan submit juga. Terus ada di Mental Hackathon di awal Januari juga ada submit sekitar 3 project. Itu mungkin ke depannya. Nah kan sekarang tuh kan banyak ya kayak anak muda yang pengen ikut lomba tapi kayak mikir kayak mungkin masih belum jago ngoding, atau nggak punya tim, atau kayak mungkin belum punya ide gitu. Nah, pesan buat mereka tuh gimana? Kayak cara mulai ikut hackathon atau masih newbie itu gimana gitu lah intinya? Oke, untuk yang masih awal, mungkin bagi jangan membatasi diri kalian, ikut aja, kalau ada opportunity kalian daftar aja, nggak usah mikirin lah bakal menang atau enggak, karena ya kalau kalian mikir bakal menang atau enggak ya kapan kalian akan daftar gitu kan. Ya asal daftar aja, walaupun kalian kalah gitu ya at the end kalian tetap dapat pembelajaran dari apa yang kalian dapatkan gitu. Jadi untuk
tipsnya yaitu asal ikut aja, nggak usah terlalu banyak pikir, karena kalau banyak pikiran juga bakal kita mikir-mikir lagi jadinya malah mundur. Dan untuk yang belum punya tim atau kesusahan cari tim, sebenarnya sendiri juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi lebih baik kan tim, karena akan mempermudah. Ya kalian cari aja lah teman-teman kalian, seangkatan kalian, ajakin aja semua, atau cari komunitas lain, ajakin aja, asal ajak aja. Jadi asal mulai aja sih kalau bagiku gitu. Nah kan kakak ini kan juga magang di banyak tempat ya. Nah bisa diceritain salah satu apa beberapa gitu magangnya di mana dan kenapa gitu? Oke, jadi untuk magang mungkin aku ceritain yang terakhir kali aja ya. Oke. Jadi yang terakhir kali itu selesai di November selama 6 bulan, itu WFA, jadi remote. Itu merupakan namanya mitra medis, jadi sebuah SaaS atau software as a service di bidang medical gitu. Jadi di sana saya sebagai front end engineer bersama tim-tim saya. Saya ada 3 orang di satu tim front end gitu. Jadi 1 lead dan 2 intern gitu. Ya kita nge-build sebuah lebih ke dashboard untuk pembelinya gitu. Jadi kalau SaaS tersebut kan kita menjual service ya. Tentunya service kita membutuhkan sebuah dashboard yang nantinya dapat diinterasikan gitu untuk mempermudah ke depannya dia. Kita nge-build SaaS tersebut, dashboard berikut. Tantangan yang paling berat pas magang gitu apa enggak? Tantangan terberat tentunya waktu sih, karena kita kan juga masih kuliah dan mungkin ada beberapa project di luar ya. Bagaimana kita menyeimbangkan kuliah itu sama project dan magang-magang itu sih. Dan mungkin karena aku WFA dan tidak terikat dengan waktu, jadi lebih fleksibel gitu. Dan ketuaku juga enak gitu, dia orang Solo juga, jadi membebaskan aku. Yang penting tugas itu selesai dalam jangkauan berapa hari atau ditentukan deadline-nya gitu. Jadi tiap hari masih bisa fleksibel itu sih. Dan selain itu tantanganku yang lain mungkin kalau kita masuk ke beberapa project itu kan pasti ada teknologi atau penyesuaian yang baru gitu. Mungkin secara tim atau penggunaan teknologinya atau desainnya gitu. Ya itu mungkin cukup memakan waktu di awal untuk bisa berbaur dengan ekosistem dan lingkungannya tersebut sih, dan harus belajar lagi agar dapat menggunakan teknologi yang ada gitu. Oke. Nah selain kayak dari magang sama lomba-lomba kan kakak juga ikut kayak organisasi atau apa gitu. Ada pengalaman yang ada sambutannya sama ini tuh apa Pak? Untuk organisasi mungkin yang terakhir aku jadi web design di TEDxUNS. Dan kalau dispesifikin, aku jadi kebagian di bagian lead front end website TEDxUNS. Jadi ya masih linear dengan bukan tujuan linear dengan passion tuh di bidang website gitu sih. Jadi hari-hari tetap mengasah skill coding terutama di bagian front end sih. Dan explore teknologi-teknologi yang baru yang dapat diterapkan ke depannya sih. Oke, mungkin dari Kak Ferdinand tuh ada 1-2 kata untuk pesan buat anak muda sekarang gitu. Mungkin aku bisa ngomong kalau teknologi moves so fast, but campus is cannot that fast. Jadi kalau kalian ingin lebih berkembang di era sekarang di mana teknologi sangat cepat sekali, kalian jangan terlalu berpaku pada materi yang ada di kampus. Kalian coba explore sendiri. Kampus itu nggak buruk, tapi jika kalian ingin lebih cepat, kalian harus explore sendiri. Kayak materi blockchain ini kan sampai saat ini belum diajarin di kampus. Terus materi-materi lain, teknologi-teknologi baru, nggak mungkin kan kalau kalian mampu kampus untuk menjelaskan tersebut. Jadi kalian harus explore sendiri agar bisa lebih cepat gitu dan beradaptasi dengan adanya teknologi. Itu sih. Luar biasa banget ya teman-teman, banyak insight soal dunia kompetisi Web3 dan gimana sih cara anak muda bisa bikin solusi digital yang berdampak buat kedepannya. Terima kasih banyak Kak Ferdinand udah mau berbagi sama kita. Semoga makin banyak inovasi lahir dari anak muda Indonesia. Nah mungkin cukup sekian podcast FYP kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.